Pada suatu hari, hiduplah seekor induk ayam hitam bernama I Siap Selem. Ia hidup bersama 7 anaknya. Anak bungsunya bernama I Doglagan, seekor anak ayam kecil yang belum memiliki bulu. Setiap hari, mereka pergi mencari makan bersama. Suatu sore, mereka sampai ke seberang sungai untuk mencari makan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita dan hujan akan segera turun. I Siap Selem pun menjadi panik. Ia memanggil anak-anaknya agar segera mencari tempat berteduh. Di tengah perjalanan, I Siap Selem mengamati anak-anaknya satu persatu. Semuanya tampak cemas, kecuali I Doglagan yang tampak bersemangat berjalan mengikuti saudaranya dan ibunya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti melihat sang ibu tampak terdiam. Ternyata, I Siap Selem melihat sebuah gubuk tak jauh dari tempat mereka berjalan. I Siap Selem pun senang dan segera memberitahu anak-anaknya. Lantas, mereka pun berjalan menuju gubuk tersebut untuk berteduh. Sesampainya di depan gubuk, I Siap Selem pun mencoba memanggil pemilik gubuk tersebut. Tak lama setelah itu, muncullah seekor kucing betina bernama Mengkuo. Mengkuo menatap mereka lalu bertanya, "Memang ada perlu apa kalian kemari?" Permisi Mengkuo, saat ini aku dan anak-anakku membutuhkan tempat berteduh. Tolong kasihanilah anak-anakku. Mengkuo berpikir sejenak. Lalu ia pun memperbolehkan mereka masuk untuk berteduh sementara. Malam pun tiba. Hujan turun sangat deras. Mereka pun terpaksa menginap. Malam itu, I Siap Selem tidak bisa tidur. Ia sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari ruangan sebelah. Karena merasa terganggu dan penasaran, I Siap Selem mencoba untuk mendekati sumber suara tersebut. Ia berjalan perlahan. Dari balik tembok, ia mendengar suara Mengkuo berbicara kepada anak-anaknya. Dengan suara yang licik, Mengkuo berkata, "Malam ini kita akan pesta besar. Ada ayam betina dan 7 anaknya. Anak-anak Mengkuo memekik kegirangan.
Aku mau makan semuanya, Bu. Aku juga mau. Isyap Selam terkejut mendengar hal tersebut. Ia ingin segera membangunkan anak-anaknya. Di sisi lain, Idoglagan terbangun. Ia tampak panik setelah sang induk tidak ada di sana. Tak lama kemudian, Isyap Selam pun datang dengan wajah yang resah. Dengan perlahan, ia memberitahu anak-anaknya. Ayo bangun, kita harus segera pergi. Kita sedang dalam bahaya. Mengku dan anak-anaknya mau memakan kita. Lantas, mereka semua panik mendengar perkataan ibunya. Isyap Selam mengarahkan anak-anaknya agar segera kabur melalui jendela kamar. Satu persatu anak-anaknya melompat ke atas jendela, lalu terbang menjauh. Namun, hanya Doglagan yang masih terlihat terdiam dan ketakutan. Sang ibu pun menghampiri Idoglagan dan mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari luar. Ternyata, suara tersebut berasal dari anak-anaknya yang sedang kabur. Saat terdengar suara ketakan sayap, Mengku bertanya curiga. Isyap Selam, suara apa itu? Dengan cerdik, Isyap Selam menjawab. Itu hanya suara daun yang jatuh dan tertiup angin. Kemudian Isyap Selam menyadari bahwa Idoglagan belum cukup kuat untuk bisa ikut kabur bersamanya. Isyap Selam menatap anak bungsunya itu dengan perasaan sedih, lalu berbisik memberi nasihat. Doglaganku, saat ini tubuhmu masih sangat kecil dan belum tumbuh bulu. Kamu belum cukup kuat, Nak, untuk menghadapi hujan di luar sana. Mintalah agar kamu dipelihara dulu. Setidaknya sampai kamu cukup besar dan tumbuh bulu. Setelah memberi nasihat, Isyap Selam terbang menjauh meninggalkan Idoglagan sendiri. Suara berisik pun terdengar, membuat Mengku kembali bertanya. Suara apakah itu? Namun, tidak ada yang menjawab, membuatnya semakin curiga. Mengku pun mendatangi kamar tempat berteduh Isyap Selam. Namun, ia hanya menemukan Idoglagan sendirian. Dengan perasaan kesal, ia pun bertanya kepada Idoglagan. Hei, kemana ibu dan saudara-saudaramu itu pergi? Doglagan hanya membalas dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, membuat Mengku semakin kesal. Lalu ia ingin memakan Doglagan. Namun dengan suara lemah, Doglagan memohon. Jero Meong, tolong jangan makan aku sekarang. Lihatlah diriku ini. Aku masih kecil dan tidak berbulu. Lihatlah anak-anakmu itu. Apakah mereka akan puas dengan memakan tubuhku ini? Bisakah kau menunggu setidaknya sampai aku tumbuh besar? Mengku berpikir sejenak. Mengku pun tersenyum licik,
dan setuju untuk memeliharanya. Lalu ia segera mengurung Idoglagan. Hari demi hari pun kian berlalu. Idoglagan kini tumbuh besar dan sudah memiliki bulu. Kini ia tampak persis seperti ibunya. Menkubur pun datang dengan perasaan gembira. Lantas, ia bertanya kepada Idoglagan. "Hei Idoglagan, apakah kamu sudah siap untuk dimasak?" Lantas, Idoglagan berpikir sejenak, memikirkan rencananya. Lalu, ia berkata, "Tunggu, biarkan tubuhku terkena sinar matahari terlebih dahulu, supaya dagingku lebih empuk dan lebih mudah dimasak." Menkubur pun percaya. Lantas, tanpa pikir panjang, ia melepaskan kandang Idoglagan. Secepat kilat, Idoglagan pun mengambil kesempatan tersebut. Lalu, Idoglagan terbang menuju luar jendela dan meninggalkan Menkubur. Menkubur yang tidak terima dibodoh-bodohi itu langsung berlari mengejar Idoglagan hingga ke dalam hutan. Namun di sana ia tidak menemukan siapa-siapa. Di saat hampir menyerah, ia mendengar suara dengkuran seseorang yang sedang tertidur. Suaranya sangat dekat. Ternyata itu berasal dari Idoglagan yang sedang tertidur di atas batu. Tidak ingin membuang kesempatan, Menkubur yang sudah kelaparan pun bersiap-siap memangsa Idoglagan. Tanpa ia ketahui, ternyata itu adalah rencana dari Idoglagan. Sesaat setelah Menkubur meloncat, Idoglagan dengan mudah menghindarinya dan membuat Menkubur tidak sengaja menggigit batu hingga giginya rontok. Idoglagan melihatnya sambil tertawa terbahak-bahak. Menkubur lantas beralih menjauh karena malu. Ia tidak ingin berurusan lagi dengan Idoglagan. Dan begitulah kisah Isyap Slem, satu Bali yang mengajarkan bahwa akal yang digunakan dengan bijak adalah kekuatan yang besar.